Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,14% ke angka 6.850. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten hari ini naik lumayan tinggi setelah kemarin diumumkan resmi garap blok migas di Jabung Tengah. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan analisa saham Raja yang hari ini naik sangat tinggi 11% lebih ke harga 1045. Jadi sebelumnya saya baru analisa saham Raja pada saat Raja masih bergerak sideways. Di sekitar support di 940 sampai 950. Dan hari ini Raja sudah naik melewati target analisa video sebelumnya tepat di harga 1000 atau di garis EMA 50-nya. Jadi saat ini Raja sudah mulai mencoba untuk bergerak uptrend kembali. Dan walaupun hari ini naik tinggi memang belum terkonfirmasi break garis EMA 50 atau resisten psikologis harga 1000, tapi candlenya sangat solid sehingga potensi untuk break saham ini masih sangat besar. Dan jika kita perhatikan, apabila berhasil break, maka target berikutnya atau resisten berikutnya itu di harga 1100 dan garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan kemarin baru keluar pemberitaan bahwa perusahaan suami puan resmi garap harta karun migas di Sumatera. Jadi Kementerian ESDM menetapkan PT Rukun Raharja dan PT Niaga Gemilang sebagai pemenang lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi Jabung Tengah. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat masuk akumulasi. Dan jika kita lihat 1 minggu terakhir sebenarnya asing sudah mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Raja masih ada potensi minggu depan untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di 1100. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1000. Jadi paling aman tunggu Raja turun kembali mengetes harga 1000 atau garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan baru teman-teman ikutan entry. Karena sebelumnya saya sudah sarankan untuk pantau saham Raja selama masih kuat di harga 940 atau 950 masih bisa coba entry selama support ini tidak terlewati. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support ini, Raja masih bisa hold selama harga 1000 tidak terlewati. Jadi selama Raja kuat berada di atas garis EMA 50, untuk tren jangka menengah Raja masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Indosat yang bisa kita lihat. Saat ini juga masih mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi Indosat hari ini naik 2% lebih ke harga 6.175. Indosat saat ini jika kita lihat mencoba untuk reversal trend. Jadi sebelumnya menyentuh harga 5.400 atau berhasil rebound. Tapi 1 minggu terakhir ini mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break. Satu mulai sideways tapi terlihat masih kuat berada di atas support 6.000. Jadi saat ini masih mencoba break. Apabila berhasil break, masih ada resisten satu lagi di garis EMA 150 yang saat ini di harga 6.375 yang harus ditembus saham Indosat. Apabila berhasil break, baru Indosat akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi saat ini Indosat trennya menurut saya sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan dan garis EMA CD pun terlihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Untuk Indosat bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi, sedangkan asing masih terus distribusi saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah pada saat berhasil rebound dari harga 5.400, saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 6.000. Jadi apabila ternyata minggu depan mencoba break garis EMA 50 masih gagal break, tapi masih kuat di harga 6.000 masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata turun bawah harga 6.000, pertimbangkan untuk take profit dulu untuk lebih amannya. Karena cara tren selama masih gagal break kedua garis EMA ini, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang berada di sekitar garis EMA 50, paling aman adalah entry apabila Indosat berhasil break garis EMA 50. Dengan target jangka pendek itu di garis EMA 150 di sekitar harga 6.375 sampai 6.400. MTDL bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 580
Dan secara grafik atau pergerakan hampir mirip dengan Indosat. Untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Kenaikan hari ini membuat MTDL juga mencoba untuk break garis EMA 50. Nah, bisa kita lihat garis EMA 50 merupakan resisten kuat karena MTDL beberapa kali juga mencoba break garis EMA 50 masih gagal break dan masih bergerak turun. Dia sudah gagal break, bisa kita lihat masih dipaksa turun, tapi saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di harga 575. Jadi ingat, walaupun harga berada di atas garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Karena di sini juga bisa kita lihat candlenya lebih solid, harga jauh di atas garis EMA 50, tapi tetap itu belum terkonfirmasi break dan kembali bergerak turun. Di sini juga sama, candle berada di atas garis EMA 50, malah pada saat perdagangan hari itu sempat naik ke 595, tapi tetap itu belum terkonfirmasi break. Jadi selama belum terkonfirmasi break, hati-hati, masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk MTDL, jika kita lihat kenaikan hari ini 4% lebih, ada akumulasi, dan menariknya asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi MTDL juga masih menarik untuk dipantau. Bisa buy on breakout apabila minggu depan berhasil break garis EMA 50, bisa tunggu di sekitar harga 575 sampai 580. Apabila masih kuat berada di atas harga ini, MTDL masih bisa di hold atau di entry apabila teman-teman mau buy on breakout dengan target jangka pendek itu di harga 600 atau di sekitar garis EMA 150 di 605. Jadi pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila gagal break garis EMA 150 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi MTDL menarik untuk dipantau pergerakannya minggu depan karena terlihat sudah mulai ada akumulasi. Selanjutnya, saham Medco yang bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai melemah. Bisa kita pantau 1 minggu terakhir saham Medco terus bergerak turun. Dan 2 hari ini bisa kita lihat Medco sudah terkonfirmasi turun di bawah support EMA 50 yang saat ini di harga 1070. Dan saat ini Medco dekat dengan support psikologisnya di harga 1000. Jika kita bandingkan sebelumnya juga Medco sempat menyentuh harga 1000 dan masih bisa rebound. Tapi pada saat itu belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati dan garis EMA 50 dengan harga 1000 juga lumayan dekat. Sedangkan saat ini jaraknya sudah lumayan jauh. Dan saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila minggu depan Medco masih bisa bertahan dan rebound dari harga 1000, tetap harus hati-hati karena apabila mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 masih gagal break, Medco masih ada potensi untuk sideways cenderung bergerak turun. Dan di bawahnya jika kita lihat garis EMA 150 saat ini di 920. Dan garis EMA CD juga terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi memang untuk tren jangka menengah Medco masih belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada garis EMA 150. Tapi karena jarak garis EMA 50 150 lumayan jauh, tetap secara tren Medco akan mulai melemah. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 700 ke bawah, apabila memang saat ini masih mau hold dan belum take profit, masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih hari ini terlihat ada distribusi, tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai masuk akumulasi saham Medco. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Medco masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes support psikologisnya minggu depan atau mengetes support di harga 1000. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya masih bisa pantau, bisa tunggu di sekitar harga 1000 karena sebelumnya menyentuh harga 1000 Medco masih bisa bertahan. Jadi teman-teman bisa entry apabila harga 1000 masih bisa menahan penurunan dari saham Medco, tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Medco setelah berhasil rebound masih gagal naik melewati garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1065 sampai 1070. Jadi pertimbangkan untuk swing trade karena cara tren Medco saat ini sudah tidak bergerak tren. Dan walaupun berhasil rebound, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara setelah itu Medco melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus waspada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.